Halo, perkenalkan nama saya Melda Rosalinda Deli. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Nias Barat dengan NIM 8558522728. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan secara singkat materi-materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah pendidikan anak di SD. Dan langsung saja saya awali dari materi pendekatan pembelajaran di sekolah dan perkembangan pendidik anak di sekolah. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran di sekolah. Pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai salah satu cara pandang tentang fokus atau strategi dalam pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktik pendidikan. Nah, pendekatan pembelajaran ini memiliki sudut pandang tersendiri tentang fokus dan strategi pencapaiannya yang dianggap efektif. Nah, adapun fungsi-fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru, yakni pertama, yaitu memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Kedua, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Ketiga, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Nah, sekarang kita masuk pada pengembangan pendidik anak di sekolah. Pengembangan pendidik anak di sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan horizontal dan pengembangan vertikal. Nah, bentuk pengembangan horizontal ini terbagi menjadi 4 bentuk rumpunan. Pertama, yaitu rumpunan sekolah dasar konvensional. Kedua, rumpunan sekolah luar biasa. Ketiga, rumpunan pendidikan luar sekolah. Dan keempat, rumpunan sekolah keagamaan. Nah, pengembangan vertikal ini yaitu pengembangan yang mempertimbangkan keragaman peserta didik, baik dalam kemampuan, pola pikir, lingkungan budaya sosial di mana mereka tinggal. Nah, demikian untuk materi pendekatan pembelajaran dan pengembangan pendidik anak di sekolah. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu Konvensi Hak Anak dan Pendidikan. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kedua, yang terbaik untuk anak, ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, keempat, penghargaan terhadap anak. Keterkaitan Konvensi Hak Anak dan Pendidikan yaitu pendidikan adalah salah satu hak asasi anak yang harus dipenuhi. Alasannya, karena melalui pendidikan, anak-anak bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian untuk materi yang kedua, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu implikasi hak anak di sekolah dasar. Apa itu implikasi? Implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberi suatu perlakuan maupun dengan sengaja ataupun tidak disengaja, yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Latar belakang implikasi hak anak di SD, yaitu bermain dengan teman sebayanya, diberikan kenyamanan dan kasih sayang, diberikan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas, diberikan fasilitas yang memadai, dan menanamkan hal-hal positif. Nah, implikasi ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dapat menunjang perkembangan anak serta menunjang praktik pembelajaran di sekolah. Demikian untuk pembahasan materi ketiga, sekarang kita masuk pada materi terakhir. Konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan layanan khusus dari program bimbingan sekolah. Adapun tujuan bimbingan konseling yaitu mengembangkan sikap-sikap positif terhadap diri peserta didik. Kedua, mengembangkan bakat, keterampilan serta talenta yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling antara lain: 1. Bimbingan untuk semua. Kedua, bimbingan di SD dilakukan oleh semua guru kelas. Ketiga, bimbingan difokuskan untuk aset, dan lain-lain. Pentingnya bimbingan di SD. Nah, pengembangan potensi siswa secara integrate sudah tentu tidak dapat diandalkan lewat penyelenggaraan pengajaran semata yang cenderung berorientasi kemampuan kognitif terendah, seperti pengetahuan dan ingatan. Pengembangan intelektual, pribadi, dan sosial siswa SD tentu diharapkan tidak dipisah-pisahkan dengan proses pembelajaran sehari-hari di sekolah. Adapun manfaat dari bimbingan dan konseling, yaitu pertama, yang dibimbing akan jauh merasa lebih tenang
ulang. Kedua, kemungkinan dapat memperbaiki tingkah laku yang salah. Ketiga, mampu menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada pada diri peserta didik, dan lain-lain. Nah, demikian untuk pembahasan materi terakhir mengenai bimbingan dan konseling. Demikian saja pembahasan pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan anak SD. Segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahau.